Kita di sini pakainya tumpang sari antara tanaman tomat, cabai sama seledri. Lebih irit aja sih sebenarnya. Pestisidanya untuk pupuknya sama-sama aja sih sebenarnya. Soalnya sama satu jenis lah. Ya kita bisa tanam banyak. Terus modalnya kan jadi lebih irit. Tomat dulu atau seledri dulu? Tanam seledri dulu. Selisihnya 1 bulan. 1 bulan sudah seledri sama cabai baru kita tanam tomat. Kalau foliar kita selalu pakai. Pas vegetatif kita pakai Maroke MAP. Semuanya. Sama seledrinya berarti? Sama seledrinya semuanya. Oh, untuk fase generatif itu kita pakai Profit Maxi. Jumlah air yang dibutuhkan bisa Selain di popon, jeruk pokok yang mana rata-rata sih banyak. Sahabat Mutiara, kita sekarang ada di Garut, tepatnya di daerah Samarang dengan ketinggian sekitar 1200 mdpl. Ini ketinggian yang sangat cocok untuk budidaya tanaman tomat. Kita sudah bersama dengan Kang Rismawan. Halo Kang Rismawan, bagaimana sekarang kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Rijal. Alhamdulillah, tomatnya harganya juga sekarang baik ya? Alhamdulillah masih mending-mending lah. Nah, sekarang harga, kalau boleh tahu sekarang harganya berapa? Di kisaran sekitar 25 sampai 3.000. Standar ya tomatnya. Teknik budidayanya berbeda ya sama yang petani tomat kebanyakan. Kita di sini pakainya tumpang sari antara tanaman tomat, cabai sama seledri. Dari kapan ya tumpang sari ini dilakukan? Mulai teknik ini dari 2016. Dulunya sih sama paling tumpang sari sama jenis sampo itu pecah. Oh iya, pecah. Tapi sekarang kebanyakan sama seledri. Kalau kebanyakan di daerah sini juga seledri itu kan tunggal biasanya. Tumpang sari dengan tomat itu emang ada kelebihan dan kekurangannya. Lebih irit aja sih sebenarnya. Pestisidanya untuk pupuknya sama-sama aja sih sebenarnya. Soalnya sama satu jenis lah. Karena memang kan seledri juga tanaman yang agak berat juga sebenarnya dalam pengurusannya. Sama. Kendalanya Di pemberian pupuk waktu kita tomat masuk generatif, kalau seledri kan masih harus pupuk fase vegetatif terus. Jadi kita harus pupuknya sih beda-beda. Tapi kalau untuk foliar kita sama. penanamannya tomat dulu atau seledri dulu? Tanam seledri dulu. Selisihnya 1 bulan. 1 bulan sudah seledri sama cabai baru kita tanam. Kalau di sini sih kebanyakan Alternaria sih, kalau penyakitnya sih Alternaria. Sih kalau seledri agak kurang kuat di bintil akar. Beda sama tomat agak kuat. Kalau soal masalah penyakit sama Alternaria itu sih sama-sama aja sih sebenarnya. Nah, kita tahu aja ya itunya apa, kendalanya di mana, terus kita pakai pestisidanya apa, Iya. pestisidanya apa. Kalau boleh tahu bisa diceritakan nggak ini jarak tanamnya, terus sistem tanamnya seperti apa? Jarak tanam tomat ke tomat 70 cm. Bisa 70 80 lah. Idealnya 80 lah. 70 Ya, 80. kalau seledrinya, Kayak ya bagi 2 aja sih, antara 35 sampai 40. cabai dengan cabainya berapa senti? Sama sih 70. Tinggal dibagi 2 ya. Iya. Biaya per pohonnya tomatnya berapa sih? Kalau sekarang di kisaran sih 6 sampai 7.000 lah. Itu kalau tomat tunggal. Tumpang sari ini berapa? Sama aja sih sebenarnya. Oh, berarti sama aja ya Iya, sebenarnya. sama aja sih sebenarnya. 6.500
ratusan lah berarti per pohon. Cuman tanaman yang kita tanam itu lebih banyak. Iya, kalau untuk tumpang sari itu kelebihannya enaknya ya kita bisa tanam banyak, terus modalnya kan jadi lebih irit. Terus kalau sama-sama seledri nanti bisalah membantu, soalnya kan seledri lebih cepat kan panennya, bisa membantu untuk pupuk, untuk pestisida nanti dari hasilnya. Jadi nggak terlalu banyak ngeluarin dari saku lah. Pas tomat usia berapa kita panen seledrinya? 25 sampai 30 sih udah panen. Itu panen pertamanya. Itu panen pertamanya itu. Dengan cara dirempel tadi. Dirempel, iya. Totalin nih, seledrinya itu biasanya dengan sistem ini dapat berapa? Tomatnya bisa dapat berapa per pohonnya itu produksinya? Paling untuk seledri paling per pokok tuh musim hujan gini paling 500 sampai 750 gram Per pohonnya. per pohon. Itu lumayan standaran lah ya berarti ya. Tapi kalau yang bagus sih bisa nyampe lebih dari 1 kilo sih sebenarnya. Ya, itu kalau Tapi kalau sistemnya butuh- tunggal. Dengan sistem tumpang sari segitu berarti masih memuaskan berarti. Cukup lah. Masih cukup berarti. Targetnya nih, Targetnya sih 5 kilo sih sebenarnya. targetnya berarti satu pohon itu 5 kilo. 5 kilo. Ya mudah-mudahan Mudah-mudahan kecapai ya. kecap. Tapi ya cuacanya kemarin kan lumayan ekstrim sih. Ada yang hujannya sampai 24 jam kan, nggak berhenti. Iya juga sih. Ada yang lebih malahan. Terus serangan bakterinya juga emang agak Agak lumayan wah ini bakterinya. pemakaian pestisidanya berarti lebih intensif. Iya lebih. Kemarin nyampai 2 hari sekali, kita nyemprot 3 hari sekali. Buat tip bagi-bagi ke sahabat Mutiara. Kalau untuk bakterisida kita sih pakainya tembaga sih. Paling rollingannya pakai ajol lah, kelas ajol. Kelas ajol. Kelas ajol, strobirulin paling. Ya oke. Itu di rollingnya berarti tiap penyemprotan berbeda. Iya, tiap bahan nyemprot aktifnya. kita beda. Kita hari Senin nyemprot tembaga, terus hari Kamis atau Jumat kita semprot ajol, terus sama strobirulin. Terpalnya berapa kali? 3 sampai 4 kali lah. Tergantung cuaca sih. Kalau cuaca lagi ekstrim kita lebih turun lagi sih. 02, 03. Kita kan bahan aktif yang tadi nih ke semua tanaman kan berarti. Ada nggak efek samping kayak misalkan ke seledrinya atau cabenya? Kalau untuk ke seledri sih justru malahan bagus. Jadi batangnya sih lebih keras, daunnya lebih tebal. Kalau untuk cabai sih memang sih agak terhambat sih dulu. Agak berhenti dulu untuk cabai. Soalnya itu kan kalau golongan ajol bisa berhentikan dulu pertumbuhan. Tapi kalau untuk seledri justru malah bagus. Seledrinya juga makin bagus sih sebenarnya. Bisa dikatakan kalau pestisidanya si seledri sama tomat itu sebenarnya cocok berarti. Iya, cocok banget lah kalau saya cocok banget. Kang Rismawan, sekarang kita bahas pemupukannya nih. Seperti apa sih dari awal nih? Boleh di-share lah pengecorannya. Seperti apa nih tips-tipsnya yang digunakan sama Kang Rismawan nih? Kalau untuk pengecoran pertama sih saya pakai Mutiara Sprinter 20 10 10 itu kalau ada. Kalau misalkan nggak ada kita pakai 16 16. Itu dosisnya berapa? Untuk dosis kita pakai 2 kilo per 200 liter air plus karate boroni 2 kilo Per 200 liter. per 200 liter. Untuk pertumbuhan awal. Kalau untuk generatif pindah ke 16 16. Dosisnya naik jadi 4 kilo. Karate boronnya masih tetap 2 kilo. Nah, untuk pas berbuah kayak gini nih, Kalau berbuah gini kita ganti lagi. Kita nggak pakai 16 16 lagi, kita pakai Mutiara Grower. Untuk dosisnya kita naikkan lagi jadi 6 kilo untuk grower. 6 kilo grower plus karate boroni tetap 2 kg. itu untuk 200 liter. Ya, untuk itu 200 liter air. Berapa ribu populasi yang ditanam sekarang? Semuanya paling sekitar 6 ribuan lah, Campur berarti tomat sama cabai. sama cabai. Habis berapa drum itu biasanya? Untuk satu drum paling kepake sekitar 1000 lah. 1000. Berarti habis 6 drum itu. Ya, 6 drum semuanya. Apakah ada pupuk tambahannya lagi? Misalkan untuk foliarnya Kalau foliar kita selalu pakai. Pas vegetatif kita pakai Merauke MAP. semuanya. Semuanya. Sama seledrinya berarti. Sama seledrinya semuanya. Oh, untuk fase generatif itu pakai Kita pakai Profit Maxi. itu pakai dosisnya berapa? Saya pakai 2 sampai 2,5 lah. Paling untuk satu saset itu untuk satu drum lah. Yang profit maksinya. Ya. Kalau yang pakai Merauke MAP-nya, Sama sih sebenarnya. oh berarti Untuk satu bungkusnya itu dipakai 2 drum lah. Itu ya sekitar 2,5 graman lah. itu untuk interval pemupukan foliarnya pakai berapa? Untuk intervalnya kita pakai paling seminggu lah, seminggu sekali. Oh, seminggu sekali berarti. Di vegetatifnya pakai Merauke MAP. Tadi pakai pupuk foliarnya Merauke MAP sama Profit Maxi ya. Bisa diceritakan apa yang Kang Rismawan rasakan lah selama ini? Enaknya itu pakai MAP kalau untuk seledri itu batangnya lebih kekar lah. Batangnya lebih kekar, anakannya banyak lah. Apalagi kan kalau dirempel tuh
kan akar harus kuat. Jadi akar jadi lebih kuat lah, nggak ke bawah lah. Kalau dirempel gini kan nggak ke bawah. Oke, oke. Jadi pas dirempelnya juga si anakannya mungkin lebih cepat tumbuh Iya, lagi lebih mungkin ya. cepat. Pakai Profit Maxi setelah fase generatif gimana itu ada bisa diceritakan? Maxi sih lebih ke bunga agak kuat, buah-buahnya bisa besar. Kalau untuk ke seledri kita nggak ngaruh sih sebenarnya. Kalau untuk Nggak ada ngaruh. pakai Profit Maxi pasti kan kesemprot lah seledrinya, nggak Iya. ngaruh sih. Justru malah bagus aja sih, dari segi kualitas bagus. Ke warnanya gimana? Warna tomatnya pakai Profit Maxi. Warnanya sih merahnya sih lebih terang lah, merah marun lah, merah marun. Merah marun. Jadi nggak ada yang ada hijau-hijaunya kayak gitu. Enggak. Kalau istilahnya bahasa Sunda tuh apa ya? Balegbag lah namanya. Nggak ada. Buahnya bagus merata. Tanaman tomat harganya lagi bagus mah cocok berarti ya. Iya, justru lebih bagus harganya. Barusan kan kita sudah mengikuti panen yang dilakukan untuk tanaman tomat di kebun Kang Rismawan. Nah, biasanya setelah pemanenan untuk mempercepat panen berikutnya dan memaksimalkan hasil panen di tanaman tomat berikutnya, biasanya Kang Rismawan itu menggunakan pupuk Profit Maxi dengan dosis 2 gram per liter. Yuk kita ikuti aplikasinya. Profit Maxi sangat bagus untuk fase tanaman generatif. Untuk dosis yang digunakan 2 gram per liter air atau biasanya 2 sendok per tangki 17 liter. Ini Profit Maxi ini mengandung unsur hara 6% nitrogen, 27% fosfat dan 38% kalium plus Te. Jadi ini sangat berguna pada saat fase generatif tanaman. Selain untuk memperbesar buah, Profit Maxi ini berfungsi sangat efektif untuk fase pematangan buah dan pembesaran buah karena mengandung fosfat dan kalium yang sangat tinggi. Sahabat Mutiara, dari jelajah tani yang sudah kita lakukan barusan, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, dengan sistem tumpang sari kita dapat mengoptimalkan lahan yang kita punya. Yang kedua adalah dapat mengurangi biaya produksi tanaman yang kita tanam. Dan yang ketiga, kita dapat meminimalisir resiko dari fluktuasi harga yang terjadi. Terima kasih telah menonton channel NPK Mutiara TV. Terus support dan salam Mutiara.